Perang Dunia Ketiga versus perpanjangan 3 tahun atau periode ketiga. Intinya semuanya ada tiganya deh. Apapun modelnya ternyata semuanya perang. Yang pertama, perang militer. Yang kedua, perang ego nikmat yang berkuasa. Ingin diperpanjang dengan cara tidak demokratis. Pertama, senjatanya bedil. Yang kedua, senjatanya dengan membentuk opini melalui beberapa pemimpin partai plus pakai media dan buzzer. Partai-partai yang menyadari bahwa dari survei ternyata kepopuleran mereka turun, pada panik. Daripada ada pemilu, lebih baik tambah 3 tahun lagi karena itu biayanya murah. Juga pejabat yang banyak melakukan penumpukan kekayaan dengan jabatan dan kebijakan pengen nambah lagi 3 tahun biar bisa tambah banyak menumpuk cuannya, biar bisa tambah banyak menumpuk hartanya yang bisa dibawa ke akhirat buat nyogok malaikat, juga biar cukup waktu untuk menghilangkan jejak penumpukan kekayaan pribadi dan kelompoknya tersebut. Partai besar, 2 yang utama, hasil surveinya ternyata tidak turun. Keduanya nggak setuju diperpanjang. Orang mereka bisa berpeluang ambil jabatan tertinggi tersebut, ngapain setuju nambah 3 tahun apalagi 3 periode? Amit-amit jangan sampai begitu terjadi. Begitu kata mereka. Di sisi istana yang penuh dengan puja-puji kepada pejabatnya yang semua informasi harus bagus, merasa tidak ada lawan yang pantas memimpin Indonesia selain orang yang sederhana dan baik, maka orang di sekelilingnya menambah hembusan puja-puji kepada pemimpin tertinggi. Kenapa nggak 3 periode sekalian? Kalau perlu tambah 3 tahun baru tambah 3 periode. Ini keren. Toh 80% suara partai besar di tangan kita. Itulah libido orang di sekeliling yang saat ini menjabat dengan enaknya karena bisa bermain semaunya. Ingin sang pemimpin tertinggi berkuasa terus dan apapun diusahakan. Enak mereka saat ini yang sedang menjabat karena bisa memainkan dalam tanda petik kebijakan-kebijakannya karena sang terpilih, sang tertinggi tidak terlalu detail memahami konteks proyek-proyek dan permainan anggaran anak buahnya. Tapi eits, ntar dulu. 2 partai terbesar teratas suaranya yang kalau di total suaranya mencapai kurang lebih 33%. Nggak mau lah. Jadi suara perpanjangan jabatan 3 periode tidak akan memenuhi quorum. Tidak akan sampai 2/3. Maka rencana perpanjangan 3 tahun atau tambahan 3 periode kemungkinan tidak terjadi. Tidak terjadi. Sulit dan tidak mungkin. Walau libido penguasa saat ini pada mau, tapi mimpi tambahan 3 tahun itu hanya mimpi basah anak remaja. Jadi bagaimana solusinya? Mungkin lebih baik konsolidasi. Bagaimana nanti di tahun 2024 calon yang jadi dalam tanda petik sekali lagi adalah orang dari kelompok besar yang 80% ini yang mereka saat ini sedang otak-atik gatuk dan berbagi-bagi di antara mereka untuk 5 tahun ke depan sampai 2029. Prabowo, Puan, Ganjar Sandi, Anies RK, Ridwan Kamil, semua satu perahu sekarang. Saya ulangi lagi, semua satu perahu besar mereka saat ini. Percaya deh, wong bodoh ngaku pinter ini walaupun dewa mabok jurusnya. Kalau yang ngeh akan benang merah tarikan analisanya, pasti pada setuju maksudnya Bosman ini. Ada banyak benernya dan sering tepat kejadiannya. Balik ke para calon. Kemudian calon-calon itu terus dipasangkan bolak-balik 6 nama itu. Bisa Anies, Puan, Prabowo, Ganjar, macem-macem diutak-atik aja pokoknya. Kompromi-kompromi terus dilakukan. Lobby-lobby, gua dapat apa, gua ngerjain apa, terus diutak-atik. Kalau kita bertanya, mana ada yang mikir misalnya bagaimana minyak goreng murah dan tersedia untuk rakyat di seluruh Indonesia segera, bagaimana menghindari kenaikan harga dan inflasi akibat perang berkepanjangan dan dunia jadi perang dunia, bagaimana KKB Papua selesai, bagaimana melihat KKB ini, adakah intelijen asing bermain karena Barat merasa diambil haknya karena semua proyek mineral diambil ke Tiongkok misalnya begitu. Nggak ada yang analisa begitu, nggak ada yang mikirin misalnya lagi bagaimana kalau Rusia menang perang dan konsolidasi kekuatan Rusia baru dengan Tiongkok tersebut dan akan menyerang Amerika. Dunia kemudian akan mempunyai 3 aksis, G3, Rusia, Tiongkok, Amerika. Dan bagaimana Indonesia bisa berenang di antara ketiganya tanpa dimakan hidup-hidup dan menjadi pemersatu ketiganya dan menjadi negara lebih besar dari ketiganya. Nggak ada yang mikir gituan, nyampe juga kagak. Mana ada yang mikir sekali lagi. Dan siapa yang mikir seperti itu? Ya hanya Newman yang mikirin langkah-langkah tersebut walau terlihat halu, namun arahnya jelas. Kembali ke politik 2024. Apa yang terjadi kalau hanya ada satu pasang calon presiden dan wakil presiden karena sudah terjadi kompromi dan konsolidasi
konsolidasi sehingga calon seberang siapapun mereka gak akan dapat perahu. Lawannya kertas kosong. Yang terjadi adalah Indonesia tidak akan berubah, tetap akan gini-gini aja. Pemerintahnya akan semakin represif menekan, makin otoriter, dan makin tidak tumbuh ekonominya karena terlalu sentralisasi dan kelompokisasi. Gila, susah banget ngomongnya. Rakyat tetap bebas memilih, namun propaganda pembenarannya masif diarahkan ke kelompok besar. Fakta yang lain yang kecil-kecil dihilangkan. Ujungnya tidak akan ada peluang kemajuan yang akan terjadi. Kok jadi pesimis amat, seakan kalau mereka yang sudah 7 tahun ini menjabat akan membuat Indonesia hartanya hilang. Belum tentu. Buktinya, walaupun semua harga-harga naik, minyak goreng negara penghasil sawit terbesar di dunia hilang dari peredaran, tingkat kepuasan penduduk di atas 70%. Hebat nggak tuh? Mungkin kalau minyak goreng ada, murah, BBM murah, listrik gratis, tingkat kepuasannya 120%, sampai negara tetangga pun puas. Karena kepuasan 70% itu, banyak yang bilang info dari bosman, banyak hoax, komen-komennya orang mutu, dan cuman ketakutan dari wong bodoh ngaku pinter berasumsi saja. Jadi lanjut deh kalian menjabat, gua mantau perang dunia ketiga aja deh. Mudah-mudahan Putin selon, hajar tembak-tembakin roket ke negara-negara NATO lainnya di perbatasan seberang Ukraina. Pasti ambiar dunia, dan old mind pasti bingung karena perang dunia ketiga terjadi.